Salah satu visi profetik yang diterima oleh tua-tua gereja di kalangan orang-orang Pentakosta di Amerika adalah mereka melihat pada zaman akhir nanti Roh Kudus akan melawat pulau-pulau. Amin. Di manakah pulau-pulau? Anehnya, ini bukan aneh tapi kenyataannya mereka mengatakan kemungkinan pulau-pulau itu ada di Indonesia. Haleluya. Amin. Negara mana yang punya pulau-pulau seperti Indonesia? Belasan ribu pulau-pulau. Betul apa ini? Dari Sabang sampai Merauke. Dan Allah memiliki rencana yang indah bagi Indonesia dan Dia mau melawat Indonesia ini dengan kuat kuasa. Haleluya. Amin. Itu sedikit dari kami, saudara-saudara bisa kenal. Kalau mau diketahui banyak, saudara bisa akses website kami. Bagi saudara yang sudah main handphonenya atau komputer, saudara bisa mencatat www.remaindonesia.org, ya, www.remaindonesia.org. Di sana saudara bisa membaca banyak informasi mengenai siapakah kita, dan saya bersyukur bahwa beberapa sinode, beberapa gereja hamba-hamba Tuhan sudah memberikan kesan positif tentang kami. Saya bersyukur bahwa kami diterima di Indonesia sebagai para jemaat, sebagai pendamping gereja lokal, melengkapi hamba-hambanya demi pekerjaan Tuhan di Indonesia. Haleluya. Karena saya mendengar kemarin seseorang mengatakan, apakah Rema akan mengambil jemaat, Pak? Buat apa mengambil? Amin. Kami melatih, tidak mengambil. Setelah dilatih, pulang ke gereja masing-masing. Amin. Itu hakikat. Kami melatih, tidak mengambil. Yang mengambil dengan orang lain, kan? Saya katakan kepada orang-orang Rema dimanapun saya datang, kami bukan betul. Kami membawa mereka melatih. Setelah dilatih, serahkan ke gereja masing-masing. Why? Mengapa? Karena kami percaya akan eksistensi gereja lokal. Haleluya, amin. Artinya Rema sangat bersuka cita kalau gereja lokal berdiri dan kuat berkembang. Haleluya. Tuhan kita. Jadi kami di sini bukan untuk mengambil alih gereja. Kami di sini untuk mendukung apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang percaya katakan, amin. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang Roh Kudus tempatkan dalam hati saya, yaitu mengenai Roh Kudus memenuhi. Katakan memenuhi. Siapa yang mau dipenuhi? Lebih daripada didiam. Karena setiap orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Amin. Paulus mengatakan setiap orang percaya sudah menjadi kabah Roh Kudus. Tetapi lebih dari didiami, Roh Kudus mau memenuhi. Amin. Terutama kita hamba-hamba, mana mungkin kita melayani tanpa dipenuhi? Kita sering mendengar pertanyaan ini. Apakah mungkin kita tahu kehendak Allah? Saudara pernah tanya pertanyaan itu? Dari mana saya tahu Pak Ibu kehendak Allah? Apa maunya Tuhan dalam hidup? Jawaban yang sederhana adalah iya, kita bisa tahu kehendak Allah. Amin. Tentu saja kita bisa tahu kehendak Allah. Bukan hanya kita bisa tahu kehendaknya, malah Allah sangat ingin kita semua tahu kehendaknya. Haleluya. Kehendak Allah adalah jalan yang terbaik bagi kita. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak orang di sana, orang di situ, tapi kehendak
adalah jalan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Tetapi begini saudara, apa gunanya jalan yang terbaik kalau kita tidak bisa menemukannya? Betul apa tidak? Ya, kalau ada jalan yang terbaik, tapi kalau aku tidak bisa menemukannya, percuma. Apa gunanya jalan yang terbaik kalau kita tidak bisa menemukannya? Apakah Allah akan dipermuliakan kalau kita tidak bisa menemukan kehendaknya? Kalau kita belum mengetahui kehendaknya, kita tidak akan bisa menikmati dan mengalami. Kalau kita belum tahu kehendaknya, maka yang terbaik dari Allah tidak bisa menjadi realita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ada dua macam kehendak Allah. Yang pertama, kehendaknya yang spesifik. Katakan spesifik. Dan yang kedua, ada kehendaknya yang umum. Katakan umum. Kehendak Allah yang spesifik adalah kehendaknya yang unik bagi setiap anaknya. Haleluya. Artinya kehendak Allah bagi saya secara pribadi berbeda dari kehendak Allah bagi saudara secara pribadi. Unik. Setiap anak beda-beda. Amin. Maka dari itu kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan yang lain. Kenapa dia ke jurusan itu, saya ke sana. Kenapa dia melakukan ini, saya melakukan ini. Kenapa harus dibandingkan? Setiap kita punya porsi dan peranan tertentu dalam rencana Allah. Haleluya. Kenapa harus membandingkan antara apel dan jeruk? Kedua-duanya berbeda, ya sama-sama buah, disebut buah, tapi kedua-duanya bentuknya berbeda, hampir sama, tapi warnanya berbeda, rasanya berbeda, kedua-duanya ada enaknya juga. Tidak kita mungkin membandingkan aku lebih baik daripada si jeruk misalnya. Tidak, saudara. Kita semua masing-masing memiliki tempat dan tugas yang berbeda dalam kehidupan ini. Haleluya. Pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan kita seperti aku harus menjadi apa? Di manakah aku harus bekerja? Di gereja mana aku harus beribadah? Dengan siapa aku harus menikah? Di mana aku harus tinggal? Saya lahir di Surabaya, tapi akhirnya menetap di Singapura. Akhirnya menikah dengan orang Singapura. Kok bisa seperti itu? Saya nggak tahu. Lahirnya kan Surabaya, tapi kenapa nggak menetap di Surabaya? Saya nggak tahu. Tapi ini kehendaknya yang spesifik bagi saya. Dan akhirnya di Singapura saya ketemu dengan wanita yang cantik di sini. Pacar saya, mantan pacar yang akhirnya jadi istri saya. Hampir sudah 30 tahun menikah dengan wanita yang sama. Haleluya. Satu kehidupan, satu pasangan. Amin. Yang sekali di sini. Satu kehidupan, satu istri. Satu kehidupan, satu suami. Haleluya. Amin. Pertanyaan seperti sebagai apa saya harus melayani? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu saudara tidak bisa menemukan jawabannya yang spesifik dalam Alkitab. Betul apa tidak?
Gak ada di sana kita menemukan, oh Pak Enu yang lahir di Surabaya ada tertulis akhirnya akan tiba di Singapura, menetap di Singapura, menikah dengan orang Singapura. Ada ayatnya Pak? Gak ada. Betul apa tidak? Kehendak Allah yang sifatnya spesifik ini tidak disebut dalam Alkitab, tetapi saudara dan saya bisa menemukan jawaban yang kita perlukan dengan menantikan Roh Kudus dalam doa. Haleluya. Dan Dia akan memimpin kita masing-masing. Tadi saya katakan ada dua macam kehendak Allah. Kehendaknya yang spesifik. Setiap anak beda bingkisan, warna-warni, corak padam, betul apa itu? Begitu indah sekali keluarga Allah. Amin. Tidak semuanya pendeta, jelas ya semuanya. Ada yang guru, ada yang karyawan, ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang ibu rumah tangga, berbagai macam warna kita temukan dalam tubuh Yesus. Tetapi juga ada kehendak Allah yang umum. Kehendaknya yang umum adalah kehendaknya yang berlaku bagi setiap anak Allah. Haleluya. Besar, kecil, tua, muda, pendeta, non-pendeta, kehendak Allah yang umum ini berlaku bagi setiap kita. Kehendak Allah yang umum itu sama bagi semua anak Allah, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun nama gereja kita. Kehendaknya seperti ini bisa kita temukan dalam firman yang tertulis dari Alkitab. Amin. Alkitab adalah kehendak Allah umum bagi kita semua. Haleluya. Satu kehendak Allah yang umum bagi kita semua dapat kita temukan di Efesus pasal yang ke-5. Saya mengajak saudara membuka Efesus pasal yang ke-5. Mari saudara kita melihat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Pak Sadol bisa tolong dibacakan. Terima kasih. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Katakan amin. Terima kasih Pak Sadok. Haleluya. Nah, saudara, di sini kita menemukan kehendak Allah yang bagi kita semua, berlaku bagi setiap orang Kristen. Haleluya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun panggilan kita. Dikatakan di ayat yang ke-17 di sini. Nah, saya ingin saudara ingat bahwa Paulus saat ini sedang menulis surat ini kepada jemaat orang-orang Kristen di Efesus. Dan dia mengatakan kalimat ini di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, perhatikan di sana. Allah ingin setiap kita mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa Pak Ibu? Paulus mengatakan mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, perhatikan kata yang digunakan Paulus di sini, kata bodoh. Dia mengatakan sebab janganlah kamu bodoh.
Nah, kita harus mengerti bahwa kata bodoh di sini tidak berarti kurang pendidikan. Amin. Kata bodoh di sini tidak berarti kurang pengetahuan. Kadang-kadang kita menggunakan kata itu untuk memaki orang. Kenapa kalah dalam bahasa Indonesianya kata bodoh bisa mengandung arti kurang tahu atau kadang-kadang kurang cerdas, beberapa ini. Ya. Tetapi Paulus menggunakan kata bodoh di sini yang tidak mengandung arti kurang pendidikan, kurang pengetahuan atau kurang cerdas. Bahkan kalau kita melihat konteksnya di sini, kata bodoh di sini didefinisikan oleh Rasul Paulus sebagai orang Kristen yang tidak mengerti kehendak Allah. Haleluya. Artinya orang Kristen yang cerdas rohani adalah orang Kristen belum tentu dia memiliki S1, S2, S3, S3, S apapun. Orang Kristen yang cerdas itu Paulus, orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi belum tentu dia seorang dosen, profesor, orang pinter, tidak, belum tentu. Ya mungkin orang sederhana. Tetapi kalau dia mengerti kehendak Tuhan, dia adalah orang cerdas. Amin. Bersama saya di sini. Amin. Jadi Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Efesus di sana, aku tidak mau engkau kurang cerdas orang di sini, sehingga engkau tidak mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupanmu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini. Apakah kehendak Allah yang kita semua harus mengerti? Nah, ingat, Paulus mengatakan, aku ingin engkau mengerti kehendaknya. Lalu apa Paulus kehendaknya yang harus saya mengerti? Perhatikan di sana, saudara. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Haleluya. Di ayat yang ke-18 kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-17. Yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus adalah, aku ingin kamu semua mengerti kehendak Tuhan ini bagi kehidupanmu, yaitu hendaklah kamu penuh dengan Roh. Haleluya. Amin. Apakah kita semua benar-benar mengerti kehendak Allah mengenai kita penuh dengan Roh? Jadi penuh dengan Roh bukanlah hanya untuk para pendeta. Nah, kadang-kadang pemikiran kita, mereka yang ditimbang harus penuh dengan Roh, tetapi kitanya nggak apa-apa, Allah mengerti, Allah peduli, langsung kita nyanyikan lagu itu. Tidak, saudara. Allah mengatakan penuh dengan Roh adalah bagi setiap orang Kristen. Haleluya. Bukan hanya yang khotbah, bukan hanya para penginjil, para misionaris, para gembala, tapi setiap anak Allah harus penuh dengan Roh. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Apakah kita orang-orang Kristen yang bijaksana, atau kita orang-orang yang bodoh, disebut Paulus di sini, yaitu kurang cerdas, yang belum mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupannya? Orang Kristen yang bijaksana mengerti bahwa Allah mau kita penuh. Haleluya. Katakan penuh. Penuh dengan Roh. Haleluya. Amin. Banyak orang Kristen yang penuh dengan hal-hal yang sama. Ada yang penuh dengan dirinya sendiri. Bukan
dirinya sendiri, keakuannya menonjol. Betul apa tidak? Aku, milikku, bagiku. Wah, itu Tritunggal yang tidak kudus. Semuanya berfokus pada aku. Beberapa orang Kristen penuh dengan amarah. Marah, sedikit-sedikit meledak. Perang dunia ketiga, keempat, kelima terjadi di rumah orang Kristen. Di rumah orang Kristen. Kita bersama ada di sini. Penuh dengan tekanan. Ada orang Kristen juga penuh dengan sikap tidak mau mengakui yang lain. Sakit hati, kepahitan terhadap yang lain. Ada yang penuh dengan kesombongan. Seorang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, hati-hati loh, dapat S1 nanti SPH itu akhirnya sudah tinggi hati. Hati-hati. Lalu bagaimana dengan MPH, Pak? MPH makin tinggi hati, Pak. Jadi ada mengatakan kepada saya, hati-hati Pak, sudah tinggi hati, makin tinggi hati. Lalu DPH apa? Apa dia DPH? Di atas tinggi hati, tidak tahu. Kadang-kadang kita penuh dengan kesombongan. Kadang-kadang kita penuh dengan iri hati. Terutama kalau kita melihat, saya bersyukur sekali para hamba Tuhan di sini bisa melihat hamba-hamba Tuhan dari berbagai sinode, dari gereja bisa kumpul bersatu, luar biasa, mujizat. Di tempat yang lain kamu orang apa? Orang BDG kamu sama aja ya, aku di sini. Artinya kalau orang BDG jalan ke sana, saya jalan tiba-tiba saya dipimpin Roh Kudus jalan ke tempat lain. Gak cocok dengan orang BDG. Padahal satu tubuh. Coba bayangkan tangan kiri nggak cocok dengan tangan kanan. Coba bayangkan. Apa yang terjadi? Otak bagian kiri nggak cocok dengan otak bagian kanan. Apa yang terjadi? Mata kiri nggak pernah kerja sama mata kanan. Oh, repot. Yang kiri mau lihat kiri, yang kanan nggak kanan. Repot. Akhirnya tidak melihat sama sekali. Akhirnya kita buta. Betul apa tidak? Bayangkan kalau kita bertanya, apa kita lihat? Tidak ada yang kita lihat. Kita bingung. Maka dari saya melihat kesatuan tubuh Kristus itu mujizat. Berdasarkan kasih karunia Allah, kita bisa bersatu seperti kata-kata kita. Kami bersaudara, kami sahabat. Amin. Berbeda, namun bersatu. Warna-warni. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, tapi semuanya dicampur jadi satu putih, namanya kemuliaan Tuhan. Apapun warnanya. Ada yang penuh dengan hawa nafsu. Tolong jangan disebutkan di gereja Tuhan. Dan jelas yang lain-lain ya. Tetapi Allah mengatakan di perikop ini, aku mau kamu semua penuh dengan Roh. Haleluya. Ini kehendak Allah bagi setiap orang Kristen. Aku mau kamu semua penuh dengan Roh. Haleluya. Nah sekali lagi mari kita lihat perikop ini, kita akan kupas. Tidak akan terlalu panjang dengan khawatir saudara. Yang 11, 15, 11, 20 selesai. Mereka tahu. Ini suatu perkenalan yang ada dari Rema kepada Bapak Ibu di sini. Ya kami semua di Rema, kami sebut diri kami orang-orang Injili. Kami menempatkan Alkitab dan Roh bersama. Firman dan Roh Kudus itu satu. Amin. Amin. Jadi bukan hanya firman Roh atau Roh, firman dan Roh adalah satu. Dan saya katakan biasanya kepada teman-teman saya yang mau tahu siapakah Rema, kita di Rema adalah orang-orang Injili yang berbau karismatik. Haleluya. Yang berapi karismatik. Di dalam diri saya ada keisian karena saya dulunya ada
menerima kepenuhan Roh Kudus di gereja GSCA di Singapura. Dan saya banyak belajar dari gereja GSCA, dan saya juga alumni GSCA seminari di Singapura. Dalam diri saya ada baptisnya, karena dulu saya orang baptis, dan saya lulusan seminari baptis yang dari. Dalam diri saya ada Injilnya, karena saya juga lulusan seminari Injil yang dari bersama saya ini. Jadi di saat dalam saya ini warna-warni, dan saya menghargai semua warna, karena semua warna datangnya dari Tuhan yang sama. Amin. Haleluya. Amin. Nah, perhatikan di sini. Efesus pasal 5 ayat 18. Kalau dibacakan lagi pasal 2, terima kasih. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Terima kasih Pak Saudara. Nah, perhatikan di sini. Sekali lagi Paulus mengatakan statement ini kepada jemaat di Efesus, orang-orang Kristen. Dan dia mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus berbicara tentang suatu pengalaman bersama Roh Kudus yang real, katakan real. Ini bukan teori, real dan sifatnya terus menerus, katakan terus menerus. Bukan cuma satu kali dalam kehidupan orang percaya, haleluya. Amin. Nah, pertama-tama perhatikan kata penuh di sini. Katakan penuh. Apa artinya penuh di sini? Paulus mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Apa artinya penuh di sini? Saudara, dalam bahasa aslinya, kalau kita membuka kamus Alkitab, kita bisa mengerti bahwa kata penuh di sini mengandung arti terus menerus dipenuhi. Haleluya. Amin. 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 Terus menerus dipenuhi, bukan cuma satu kali. Beberapa menceritakan pengalamannya dengan Roh Kudus. Kapan Pak? 1972. Oh. Lalu sekarang bagaimana? Apakah pengalaman kita dulu masih pengalaman kita sekarang? Amin. Tuhan mau pengalaman kita dulu menjadi pengalaman kita sekarang dan sehari-hari. Jangan sampai pengalaman kita dengan Roh Kudus hanya terkunci di masa lalu. Oh, dia pernah mengalami Tuhan kapan? 1989. Sekarang bagaimana? Itu pertanyaannya. Hari ini bagaimana? Tahun 2025 bagaimana? Bulan ini bagaimana? Hari ini bagaimana? Apakah kita tetap mengalaminya? Haleluya. Kata penuh di sini mengandung arti dipenuhi terus menerus. Suatu pemenuhan yang terjadi berkali-kali. Haleluya. Amin. Perhatikan kata kamu di sana. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu, berarti kata kamu. Sekali lagi Paulus berbicara ya, bukan kepada satu orang di Efesus, gereja di Efesus. Sejarah mencatat bahwa kemungkinan gereja tersebut di Efesus memiliki sekitar 40.000 orang pada waktu itu, digembalakan oleh Timotius, anak rohani Paulus. Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengatakan begini, hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan bukanlah kebetulan kata kamu yang digunakan di sini oleh Roh Kudus adalah dalam bentuk majemuk, plural, majemuk dalam bahasa asli. Artinya Paulus mengatakan statement ini kepada jemaat di Efesus
Jadi dia mengatakan kepada mereka, hendaklah kamu semua, amin, hendaklah kamu semua, bukan cuma beberapa, bukan cuma pendetanya saja, juga bukan cuma penatuannya saja, diakonnya tidak, kamu semua, haleluya. Di Efesus, kamu semua orang percaya di Efesus, Allah ingin engkau penuh terus menerus dengan Roh Kudus, haleluya. Mulai dari yang besar sampai yang kecil, yang membangun jabatan pelayanan sampai yang jemaat awam, kamu semua penuh dengan Roh Kudus terus menerus. Haleluya. Jadi kata kamu di sini mencakup kita semua, termasuk saya, termasuk kamu semuanya. Amin. Para hamba di sini semua, tanpa terkecuali. Sekali lagi perhatikan ayat yang ke-18 tadi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, perhatikan. Tetapi hendaklah kamu semua, jemaat di Efesus, penuh terus menerus dengan Roh. Kita juga perlu mengerti, saudara, bahwa statement ini bukanlah suatu opsi atau usul dari Paulus. Sekali lagi, kalau kita pakai bahasa aslinya, kalimat ini ada dalam bentuk imperatif atau perintah. Haleluya. Artinya, Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus memberi perintah ini kepada semua jemaat di Efesus. Haleluya. Paulus mengatakan, kalau nggak mau, monggo. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Itu bukan bahasa yang digunakan di sini, saudara. Ini imperatif yang mengandung arti ini perintah dari Roh Kudus. Haleluya. Semua jemaat besar, kecil, tua, muda, apapun jabatannya, penuh terus menerus. Ini perintah dari Allah bagi kita, anak-anak. Dipenuhi terus menerus dengan Roh. Haleluya. Satu hal yang saya ingin saudara perhatikan juga di ayat ini adalah Paulus di sini tidak berbicara tentang berbahasa roh. Yang semua nih, dalam konteksnya dia tidak berbicara tentang bahasa roh. Kalau kita melihat 1 Korintus 12:13-14 dia berbicara bahasa roh. Tapi di sini Efesus 5 Paulus tidak berbicara tentang berbahasa roh. Dia berbicara tentang pengalaman dipenuhi terus menerus dengan Roh Kudus. Dengan ini setelah pengalaman baptisan Roh Kudus. Haleluya. Kadang-kadang kita, terutama kita yang ada di wadah Pentakosta, saya termasuk di dalamnya, kita berhenti berjalan dengan Roh Kudus setelah mengalami baptisan Roh. Kalau bersama saya di sini. Tetapi baptisan Roh adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam pengalaman yang lebih dalam dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bukan tempat perhentian. Beberapa orang-orang Pentakosta berhenti di sana. Bahasa roh, biar aku berhenti baptisan. Amin. Tidak. Setelah kita mengalami baptisan Roh, kita akan masuk ke dalam pengalaman bersama dengan Roh Kudus yang lebih dalam, lebih dasar. Jadi di sini Paulus berbicara tentang cara spesifik berbahasa roh.
dia berbicara tentang pengalaman dipenuhi terus-menerus dengan Roh Kudus setelah pengalaman baptisan Roh Kudus. Haleluya. Saudara harus ingat latar belakang gereja di Efesus. Di Kisah 19. Mungkin kita akan baca, Pak Saudara perlu dibaca. Kisah 19, Pak. Ini adalah asal usul gereja di Efesus. Kisah 19 ayat 1 sampai 7. Membacakan Pak Saudara, terima kasih. Kisah 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Terima kasih Pak Saudara. Saudara, kita lihat di sini Lukas sebagai penulis kisah para rasul mencatat mula-mula bagaimana gereja di Efesus dimulai. Gereja dimulai dari 12 murid Yohanes Pembaptis. 12 murid ini mungkin telah mendengar tentang Mesias yang akan datang ke dunia, tapi mereka tidak tahu siapa namanya dan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Lalu Alkitab mengatakan Paulus memberitakan Injil kepada mereka, mereka menjadi percaya dan mereka dibaptis dalam air. Setelah itu ketika Paulus menumpangkan tangannya atas mereka, Lukas mencatat maka Roh Kudus turun atas mereka dan 12 orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Dengan cara inilah gereja di Efesus dimulai. Gereja di Efesus sudah menerima pengalaman yang kita sebut baptisan roh. Haleluya. Mereka dipenuhi dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi Paulus dalam suratnya kepada mereka di Efesus pasal yang kelima, dia memberikan instruksi kepada mereka ini untuk terus-menerus dipenuhi dengan roh. Haleluya. Artinya pengalaman kita pertama yang disebut sebagai baptisan roh adalah suatu pintu gerbang untuk masuk ke dalam pengalaman-pengalaman selanjutnya. Haleluya. Amin. Kita tidak boleh berhenti di sana. Paulus mengatakan, "Aku ingin engkau semua dipenuhi terus-menerus dengan roh." Apakah orang-orang di Efesus sudah menerima pengalaman dipenuhi dengan roh? Iya. Tetapi pada saat yang sama, Paulus mengatakan kepada mereka di Efesus 5 ini ada dimensi yang berbeda. Haleluya. Amin. Ada dimensi yang lebih dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus setelah baptisan roh. Haleluya. Karena masih bersama saya di sini. Ya. Saya mengajak saudara untuk ke tempat yang lebih dalam. Amin. Kemarin di homestay saya melihat dari jendela
Sekitar jam 3, jam 4 sore ada anak-anak kecil yang lompat masuk ke danau Toba. Anak kecil berenang. Dan saya diberitahu Pak, kalau di pantainya itu tidak ada udara. Jadi mereka main di sana. Terus siapa tahu di sini danau Toba lebih dalam dari pantai. Karena menurut catatan Wikipedia, danau Toba dalamnya lebih dari 400 meter. Karena bersama saya di sini. Artinya kita bisa main-main di pantai, tapi kita harus menerima bahwa ada tempat yang lebih dalam di sana. Amin. Jangan main-main saja di pantai. Haleluya. Masih ada tempat bersama Roh Kudus yang lebih dalam di sana. Haleluya. Tambah menuju ke sana, tambah menuju ke tengah, tambah dalam di sana. Bukan lagi pantai, di sana seperti laut. Bisa mengajak saudara ke tempat yang lebih dalam. Amin. Puji Tuhan kita sudah menikmati pantai. Puji Tuhan. Amin. Tapi jangan menetap di pantai. Ini buat anak-anak kecil. Apalagi hamba-hamba yang Tuhan harus berani meraungi dalam Toba. Karena di mana hamba Tuhan berada, di situ dia akan menarik yang lain bersama. Kalau hamba Tuhannya belum pernah ke sana, dia tidak akan bisa mengajak jemaat ke sana. Tapi bersamanya di sini. Puji Tuhan ada pengalaman pantai. Main-main silakan, kalau sangat menyegarkan. Tetap kita tahu di tengah-tengah sana itu lebih dari 1 meter 2 meter. Ratusan meter di sana. Paulus di sini berbicara tentang dimensi pengalaman persekutuan dengan Roh Kudus yang lebih dalam setelah baptisan roh. Nah, saya sekarang ingin mengajak saudara menelusuri beberapa ayat di sini. Gereja mula-mula mengalami pemenuhan roh berkali-kali, bukan cuma 1 kali, berkali-kali. Amin. Menuju ke tempat yang lebih dalam. Pasal 2 tolong bacakan Kisah pasal yang kedua ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Kita lihat ini 120 orang murid termasuk para rasul di ruang atas. Dan kata Lukas, mereka itu penuh dengan roh. Dan mereka menerima baptisan roh di ruang atas, karena mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi gereja mula-mula 120 orang di sini mengalami pemenuhan roh di ruang atas. Betul apa ini? Ya, nah pasal 2 kalau lanjutkan Pak, Kisah 4:31. Kisah Para Rasul pasal 4. Oh, maaf, 48 Pak. Pasal 4 ayat 8. Oh, ayat 8. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Haleluya. Apakah Petrus sudah dipenuhi? Sudah. Kisah 24. Petrus adalah salah satu dari 120 yang ada di ruang atas. Betul apa tidak? Ya. Tapi kali ini Alkitab juga mengatakan Petrus ayat yang 8. Maka jawab Petrus penuh dengan roh pada saat itu, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua. Pada saat dia berbicara kepada pemimpin-pemimpin agama, Roh Kudus memenuhi Petrus tadi. Haleluya. 4:31 pasal 2, terima kasih. Ayat 31 Kisah Para Rasul pasal 4.
Ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin, amin. Apakah gereja mula-mula sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudah. Tapi kali ini setelah mereka berdoa karena mereka menghadapi persekusi, kesulitan dari orang-orang yang sedang Kristen, mereka berdoa dalam kesatuan. Alkitab mengatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh lagi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Mereka yang sudah penuh dipenuhi lagi. Haleluya. Pengalaman yang terus bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Pak Sado, Kisah 9:17. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudara, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Saat ini Tuhan mengutus Ananias hambanya ke Saulus yang akan jadi Paulus. Betul apa tidak? Salah satu tugas yang diberikan kepada Ananias adalah dia berdoa buat Saulus ini supaya jelas, supaya dia bisa melihat lagi dan juga penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi pada saat pelayanan itu oleh Ananias, Saulus dipenuhi dengan Roh. Kisah 13 Pak, ayat yang ke-9. Terima kasih Pak Sadoro. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Ya. Makasih Pak Sadoro. Nah, berarti di sini, apakah Paulus sudah dipenuhi? Sudah, melalui pelayanan Ananias, betul apa? Tapi kali ini dalam waktu dia melayani bersama dengan Barnabas. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh menatap dia. Saat itu dia dipenuhi dengan Roh. Amin. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Penuh dengan Roh adalah pengalaman yang sifatnya terus-menerus. Bukan cuma sekali. Terus-menerus terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan. Haleluya. Nah, Pak Andrew, lalu apa artinya penuh dengan Roh? Nah, saya akan mengajak saudara kembali lagi ke Efesus 5:18. Efesus 5:18, kalau dibacakan lagi Pak Sabdo, terima kasih. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Perhatikan di sini, saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu semua penuh dengan Roh. Haleluya. Yang kita bisa perhatikan di nas ini adalah ini, penuh dengan Roh itu sama dengan dibuat mabuk dengan Roh. Haleluya. Sama dengan dibuat mabuk dengan Roh. Perhatikan ayat yang ke-18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, setiap orang Kristen di Efesus mengerti pernyataan Paulus yang pertama di ayat ini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mengapa? Karena mabuk oleh anggur adalah bagian dari kehidupan mereka yang lama. Bersama saya di sini. Salah satu dari dewa Yunani yang mereka sembah saat itu namanya Dionysios, seorang dewa yang menguasai panen anggur.
Jadi satu cara mereka menyembah dewa ini adalah minum anggur dan mabuk-mabukan. Sudah bersama tadi? Jadi menjadi mabuk oleh anggur adalah suatu tindakan ibadah bagi orang-orang Efesus sebelum mereka menjadi Kristen. Menjadi mabuk oleh anggur adalah hal yang biasa, bagian dari ibadah mereka kepada dewa mereka pada saat itu. Tetapi Paulus mengatakan di sini bahwa mabuk oleh anggur adalah bagian dari kehidupan yang lama. Amin. Bagaimana kita orang-orang Kristen yang sudah menjadi kita baru dalam Kristus, dalam kehidupan yang baru dalam Yesus, orang Kristen juga minum anggur. Amin. Yang sekali di sini anggur baru. Sengaja mengatakan supaya reaksinya bagaimana. Saya katakan lagi, dalam kehidupan yang baru dalam Yesus, orang Kristen juga minum anggur. Terima kasih atas reaksi yang keluar. Jelas bukan anggur yang membuat mereka mabuk seperti dulu. Haleluya. Bukan anggur yang bisa menimbulkan hawa nafsu seperti dulu. Anggur orang Kristen adalah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang dulunya orang-orang Efesus ini mabuk oleh anggur, panen anggur untuk menyembah dewa mereka. Tapi sekarang Paulus mengatakan kami sudah menjadi orang-orang baru dalam Yesus. Tetapi kamu juga tetap minum anggur, tapi anggurmu berbeda. Haleluya. Anggurmu adalah Roh Kudus. Anggur dalam Alkitab adalah satu tipe Roh Kudus. Haleluya. Perhatikan kata penuh di sini lagi. Tapi janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Roh. Ada kata penuh di sana sekali lagi. Kalau kita membuka kamus Alkitab, kita bisa tahu bahwa kata penuh di sini mengandung arti dikontrol. Haleluya. Dikuasai, didikte. Ini menarik sekali. Paulus mengatakan hendaklah kamu semua dikontrol, dikuasai, didikte terus-menerus oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ini yang terjadi kalau kita dipenuhi dengan Roh. Apa yang terjadi Pak Edwin kalau orang Kristen dipenuhi dengan Roh? Jawaban yang simpel adalah ini: kita tidak akan seperti yang dulu lagi. Amin. Haleluya. Kita tidak akan seperti yang dulu lagi. Haleluya. Kita akan mulai dikontrol, dikuasai, didikte terus-menerus oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Siapa di sini tahu? Jelas beberapa di antara kita tahu. Orang yang mabuk oleh anggur adalah orang yang berada di bawah pengaruh anggur. Iya. Tahu? Takut angkat tangan. Karena bicara tentang kehidupan yang lama, betul lah. Saya mengerti. Nah, kita tahu orang yang mabuk oleh anggur adalah orang yang berada di bawah pengaruh anggur. Artinya, pikiran orang itu, perkataan orang itu, kelakuan orang itu dikontrol oleh anggur. Semua katakan ini kepada saudara. Orang yang mabuk oleh anggur Roh Kudus, haleluya, adalah orang yang berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Yang artinya pikiran orang itu,
perkataan orang itu, kelakuan orang itu dikontrol oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Artinya pikirannya akan berubah, perkataannya akan berubah, kelakuannya akan berubah, akan ada transformasi terjadi. Amin. Kenapa? Karena kita sekarang ada di bawah pengaruh Roh Kudus. Haleluya. Bukan lagi yang diminum untuk mabuk-mabuk. Kita ada di bawah pengaruh anggur hilang yang Roh Kudus sendiri. Kehidupan kita akan berubah. Haleluya. Sekali lagi perhatikan di sini. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saudara akan hafal ayat ini karena seringkali tidak ayat yang berkali-kali. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kalimat selanjutnya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Yang ketiga yang bisa kita amati di perikop ini adalah penuh dengan Roh adalah pilihan. Oh ya, pilihan. Saya mau katakan ini kepada saudara, kalau seseorang itu mabuk oleh anggur, maka dia akan menjadi sadar setelah beberapa saat. Ya, tak mungkin dia mabuk terus-menerus kan? Setelah beberapa saat dia akan sadar. Dia tidak akan mabuk terus-menerus sampai 10 tahun kemudian, tak mungkin. Betul apa tidak? Ada yang takut mengatakan karena berbicara tentang masa lalu. Pada saat efek alkohol itu udah, dia mulai menjadi normal lagi. Betul? Nah, sama tanya ini ya. Tolong dijawab. Tetapi kalau dia mau terus-menerus mabuk, apa yang harus dia lakukan? Ada jawaban lagi. Kalau dia mau terus-menerus mabuk, apa yang harus dia lakukan? Terus-menerus minum. Betul apa tidak? Terus-menerus minum. Maka dia akan tetap mabuk terus-menerus. Dia harus minum anggur lagi. Dan kalau mau mabuk setiap hari, dia harus minum anggur setiap hari. Pertanyaan, siapa yang harus minum? Orangnya, dia yang harus minum, bukan orang tua, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan suaminya. Orangnya sendiri betul. Dia harus minum. Kamu tanya pada saudara, apa yang terjadi kalau dia berhenti minum anggur? Dia akan berhenti mabuk, betul apa tidak? Berhenti minum, berhenti mabuk, terus menerus minum, terus menerus mabuk. Karena sekali teologi ini. Nah, perhatikan di sini sekarang. Tidaklah heran Paulus mengatakan di ayat yang ke-18 di sini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, sekali lagi saya mengajak saudara melihat dalam bahasa asli. Dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu semua mengizinkan dirimu terus-menerus dipenuhi dengan Roh. Amin. Hendaklah kamu semua mengizinkan dirimu sendiri. Haleluya. Dipenuhi terus-menerus dengan Roh. Hendaklah kamu semua mengizinkan dirimu sendiri dipenuhi terus-menerus dengan Roh. Penuh dengan Roh adalah pilihan. Haleluya. Kita mungkin sudah mengalami kepenuhan dengan Roh 10 tahun yang lalu.
Hidup bukan berarti kita tetap penuh hari ini. Nah, sekali lagi Paulus tidak berbicara tentang baptisan roh. Pengalaman kita penuh dengan roh yang pernah kita alami dulu. Paulus di sini berbicara tentang kehidupan yang dikontrol oleh Roh Kudus terus-menerus. Haleluya. Kata penuh di sana mengandung konotasi kita mengizinkan diri kita. Amin. Kita memberi diri kita untuk dipenuhi terus-menerus dengan Roh. Tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk minum anggur baru. Ada bersama saya di sini? Ya. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa memaksa kita untuk penuh dengan Roh. Kita hanya mulai minum anggur Roh pada saat kita sendiri, haleluya, mengambil cawan itu, haleluya, membuka mulut kita untuk minum darinya, haleluya. Pada saat itu kita dipenuhi dengan Roh. Pendiri gereja Metodis John Wesley namanya, pernah dia memberikan satu statement yang bagus sekali kepada gereja. Dia mengatakan, dan kita harus mengerti pada saat itu abad yang 19 kebanyakan orang alat transportasi adalah memakai kuda. Dan John Wesley pernah mengatakan kepada jemaatnya, kamu bisa membawa kudamu ke tempat air untuk minum, tetapi kamu tidak bisa memaksa kudamu minum. Amin. Kamu bisa membawa kudamu ke tempat air, tetapi kamu tidak bisa memaksa kudamu minum. Sudah tersedia air kudus di sini. Haleluya. Kita bisa datang ke air ini kalau kita mau. Kadang-kadang ada orang yang datang tapi mereka tidak mau minum. Mereka merasa sudah puas, sudah cukup. Bahkan kelihatannya marah sekali. Tapi air tersendiri, sungai sudah mengalir. Haleluya. Benar, kita bisa datang ke sungai, tetapi Allah tidak akan memaksa kita untuk minum dari sungai kalau kita tidak mau. Penuh dengan Roh adalah pilihan kita. Allah tidak bisa memaksa kita minum anggur Roh Kudus. Kita sendiri harus memilih untuk minum. Haleluya. Pertanyaannya adalah ini, saudara. Apakah kita mau penuh terus-menerus? Kalau kita mau, apakah kita mau penuh terus-menerus? Amin. Apakah kita mau dikontrol oleh Roh Kudus? Kalau kita mau, apakah kita memberi diri kita untuk dikontrolnya terus-menerus? Sampai jauh mana Roh Kudus mengontrol, menguasai, mendikte kita? Tergantung dari sampai jauh mana kita memberi diri kita kepadanya. Haleluya. Tadi saya katakan di permulaan sesi ini, Tuhan memenuhi hati yang lapar dan haus. Sulit bagi orang yang tidak lapar untuk makan. Sulit bagi orang yang tidak haus minum. Sudah bisa sajikan makanan enak-enak, minumnya aquanya 5 galon, silakan. Kalau dia tidak haus, dia tidak akan menjamin. Gak bisa masak di sini. Silakan bawa orang ke buffet hotel bintang 5, saudara. Makanan enak-enak, tapi kalau dia sudah kenyang, tidak ada makan. Amin. Ya. Bukan karena tidak ada makanan, ada makanan tapi dia tidak lapar. Ada aliran sungai Roh Kudus di gereja. Dan Tuhan menantikan jemaat haus. Haleluya. Tapi kalau jemaat tidak haus, bukan berarti di sana tidak ada aliran roh. Di sana ada aliran roh, tapi tidak ada rasa haus.
Tidak ada yang lapar. Sampai jauh mana kita memberi diri kita kepada Roh Kudus? Bisa kasih saya waktu 10 menit lagi, bisa? Amin. Ya, sudah tahu kadang-kadang kalau kita mendekati jam 12 orang mulai lapar. Lapar jasmani maksud saya. Mereka mulai memikirkan yang makan dan sebagainya. 10 menit lagi. Yang keempat, saudara, kita lihat di Nasri. Penuh dengan roh bisa dilihat. Bisa apa? Nah, perhatikan pasal 2 kalau bacakan ayat 19 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Penuh dengan roh bisa dilihat orang lain. Bisa? Setelah Paulus berbicara tentang penuh dengan roh, dia lalu menyebutkan ayat 19, 20, 21 beberapa tanda-tanda orang yang dipenuhi roh. Haleluya. Sama katakan ini, apakah kita bisa mendeteksi orang yang mampu? Bisa. Tentu saja bisa. Karena apa? Karena yang pertama kita bisa bau alkoholnya. Betul apa ini? Ya. Yang kedua kita mendengar kata-kata aneh keluar dari mulut. Betul? Ya. Yang ketiga kita bisa melihat pengakuan orang ini aneh juga. Dari sana kita bisa tahu orang ini orang mabuk. Betul apa tidak? Artinya mabuk jasmani bisa dideteksi. Mabuk rohani juga bisa dideteksi. Jadi saya tidak bisa datang ke Bapak Saudara mengatakan aku penuh dengan roh, aku dengan roh. Tanda-tandanya apa, Pak? Haleluya. Bukan cuma statement kita saja mengenai diri kita. Kalau kita penuh dengan anggur yang baru, pasti ada tanda-tandanya yang menyertai pemenuhan itu. Haleluya. Amin. Dan tanda-tanda itu bisa dilihat oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita, oleh teman-teman kita. Jadi percuma bagi saya mengatakan aku penuh dengan roh, aku penuh dengan roh, tapi tidak ada tanda-tanda. Amin. Kehidupan yang penuh dengan roh bisa dilihat orang lain. Ada 4 tanda-tanda orang yang penuh dengan roh. Menurut Paulus kita itu. Yang pertama, orang yang dipenuhi dengan roh terus-menerus, perkataannya akan berubah. Amin. 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 Ayat 8-19 di sana. Perkataan yang akan berubah dikatakan di sana, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Perkataan kita akan berubah. Haleluya. Amin. Kita tidak akan tetap menggunakan bahasa yang lama. Kenapa? Kita ada di bawah pengaruh Roh Kudus. Sudah dikontrol oleh anggur yang baru. Otomatis perkataan kita akan berubah. Kita akan menyegarkan, menguatkan orang lain dengan perkataan kita. Kita akan memiliki apa yang disebut di Mazmur 15 ayat yang keempat. Kita akan memiliki lidah yang lembut. Amin. Lidah yang menyembuhkan. Amin. Yang adalah pohon kehidupan. Seringkali kita melihat orang Kristen saling menyakiti dengan lidahnya. Tapi mereka bilang aku penuh dengan roh. Gak tahu roh yang mana. Kalau bersama saya ini, jangan marah dengan saya ini tulisan Paulus. Kalau kita penuh dengan roh, perkataan kita akan berubah.
Kita akan menggunakan perkataan kita untuk membangun, bukan merusak. Menguatkan, bukan melemahkan. Haleluya. Menyegarkan kehidupan orang lain. Perkataan yang penuh dengan roh adalah perkataan yang dipimpin oleh roh. Haleluya. Kalau kita lihat sejarah gereja misalnya, abad yang pertama, kita melihat orang-orang Kristen memiliki kebiasaan memberi kesaksian akan kebaikan Allah di depan jemaat. Mereka akan membagikan mazmur. Beberapa akan menyanyikan lagu pujian. Pada saat jemaat mendengarkan ini, iman mereka dibangun. Haleluya. Artinya perkataan mereka berubah. Kalau dulu memaki orang, membuat orang, sekarang puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan memberkati, shalom, haleluya. Perkataan kita berubah. Karena kita menguatkan yang lain. Yang kedua, tanda yang kedua, orang yang dengan roh adalah dia bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Ayat 19, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, akan ada lagu pujian, penyembahan dalam hati bagi Tuhan. Haleluya. Nah, jelas lagu ini bukan hanya lagu yang kita kenal dalam bahasa Indonesianya, kita nyanyikan di gereja, tapi juga lagu baru yang roh inspirasikan kepada kita. Kita akan nyanyikan lagu-lagu baru dari dalam roh kita kepada Tuhan. Inspirasi oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara mungkin bukan penyanyi, tetapi saudara adalah pemuji, penyembah. Amin. Tidak semua penyanyi adalah penyembah. Saudara bersama saya di sini? Iya. Tidak semua penyembah adalah penyanyi. Iya. Tapi penyembah. Haleluya. Yang sekali di sini ya. Iya. Dari sejarah gereja kita mengerti bahwa komunitas Kristen adalah komunitas yang bernyanyi bagi Tuhan apapun yang terjadi kepada mereka. Amin. Seperti yang terjadi kepada Paulus dan Silas di Kisah 16 ayat 25. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Mereka dibelenggu dalam pasungan. Mereka tinggal di penjara yang sangat kotor, tidak nyaman, tubuh mereka dalam keadaan perih dan sakit. Tapi Alkitab mengatakan kira-kira tengah malam, apa yang mereka lakukan? Lukas mengatakan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Haleluya. Di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kesesatan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Itu adalah satu tanda kehidupan yang dipenuhi dengan roh. Haleluya. Kalau kehidupan kita dipenuhi dengan roh, kehidupan kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengangkat mata rohani kita dari penderitaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan memiliki lagu dalam hati kita kepada Tuhan pada saat kita paling menderita. Itulah satu tanda kehidupan yang dipenuhi dengan roh. Ayat 20, tanda yang ketiga, mengucapkan syukur senantiasa. Roh Kudus akan membersihkan hati dan mulut kita dari komplain. Amin. Dari kebiasaan bersungut-sungut. Di poin ini banyak yang diam. Karena kita berbicara kesusahan. Orang Indonesia, kalau kita bicara mengenai makan, minum, udara, semuanya bersorak-sorak. Begitu kita bicara hati, semuanya mundur, diam semuanya. Tetapi Allah ingin berbicara tentang isu hati. Kalau hidup kita dipenuhi dengan roh, maka kita akan selalu mengucapkan syukur senantiasa. Kita akan menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Orang-orang yang belajar menghitung berkat-berkat yang kita telah terima dari Allah. Fokus kita bukan kepada apa yang tidak ada pada kita, tetapi apa yang kita sudah terima dari Allah. Haleluya.
mengucapkan syukur senantiasa adalah satu tanda kehidupan yang dipenuhi dengan roh. Yang keempat, Paulus mengatakan ayat 21, tanda merendahkan diri kita kepada orang lain. Nah, sekarang lebih sunyi. Merendahkan diri kita kepada yang lain. Saudara, jangan takut akan frasa merendahkan diri. Frasa ini tidak berarti kita jadi karpet orang lain. Tidak berarti kita mengizinkan diri kita diinjak-injak oleh kesombongan orang lain. Tidak. Dalam bahasa aslinya, rendahkanlah di ayat ini satu mengandung arti mengalah. Amin. Mengalah kepada yang lain, mendengarkan orang lain. Siapa sih tahu bahwa kalau saya mengalah, bukan berarti saya kalah. Iya, benar. Itu berarti saya kuat di dalam Roh Kudus. Amin. Mengalah bukan berarti kalah. Itu berarti saya kuat di dalam Roh Kudus. Maka dari itu saya bisa mengatakan monggo silakan. It's okay. Karena saya merasa aman dalam Yesus. Amin. Haleluya. Kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh, kita bisa mengalah kepada orang lain. Roh Kudus akan mengontrol kita sehingga kita akan menjadi kurang egois. Malah kita akan bertambah menjadi seperti Yesus. Amin. Mengapa Yesus datang ke dunia? Untuk mempromosikan kepentingannya sendiri. Terus terang saudara, kalau dia datang ke dunia, terus terang kalau dia datang ke haleluya. Amin. Itulah tubuh Kristus saling mendukung. Amin. Tidak sempurna di antara kita. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan hanya mau mempromosikan kepentingannya, maka dia akan menetap di surga. Betul apa tidak? Dia tidak akan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Toh yang bermasalah kita, betul apa tidak? Bukan dia. Orang yang penuh dengan Roh memiliki pikiran Kristus. Apakah pikiran Kristus itu? Saudara tolong bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 8, Pak. Terima kasih. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. 8, Pak. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Terima kasih Pak Saudara. Apakah pikiran Kristus itu? Ini jawaban Paulus. Pertama-tama dia mengatakan, hendaklah kamu semua dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setelah itu dia menjawab pertanyaan, apakah pikiran dan perasaan Kristus? Saudara, frasa pikiran dan perasaan adalah satu kata Greek, satu kata Yunani yang mengandung arti mindset atau pola pikiran atau sikap. Ini adalah mindsetnya Kristus. Ini adalah pola pikiran Kristus, ini adalah sikapnya Kristus, yaitu dia melepaskan kepentingan pribadi demi menyelamatkan hidup. Haleluya. Dia melepaskan kepentingan pribadinya demi menjadi berkat bagi orang lain. Secara natural ini sulit bagi kita melakukannya, betul apa tidak?
Kalau kita mau pilih, kita mau pilih promosikan kepentingan kita sendiri. Iya. Tapi ada saat dimana kita dipenuhi dengan Roh, kita bisa melepaskan kepentingan diri pribadi demi yang lain. Amin. Dari sana kita melihat orang itu dipenuhi dengan Roh. Haleluya. Kita akan menjadi kurang egois. Malah kita mengatakan Tuhan pakai aku jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Rohani saya mengatakan pada saya suatu nasihat. Dia mengatakan dulu waktu saya masih muda dalam pelayanan, saya selalu berdoa, Tuhan berkati aku. Berkati aku. Tidak ada salahnya berdoa seperti ini. Tapi setelah dia tumbuh secara rohani, di matang rohani, dia mengatakan sekarang aku tidak berdoa seperti itu lagi. Aku berdoa Tuhan pakai aku menjadi berkat. Amin. Haleluya. Itu adalah pikiran Kristus. Pola pikiran Kristus, sikap Kristus. Sehingga hari ini kita semua diselamatkan di dalamnya. Amin. Karena Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Bukan untuk mempromosikan kepentingan sendiri. Haleluya. Saya mengajak saudara berdiri sebentar.